Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil analisis studi kelayakan bisnis kami, yaitu Sambal Cowek, yang disusun oleh Sri Muji Astuti NIM 137 dan Ersa Nur Hasanah NIM 164. Bab 1. Pendahuluan dan ringkasan bisnis. Latar belakang pengembangan usaha. Berawal dari pemilik rumah makan yang sudah ingin pensiun dari pekerjaan lamanya, dengan bermodalkan pengalaman bisnis sebelumnya, Bapak Tarman memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri berupa usaha rumah makan yang menyediakan menu makanan beragam seperti menu ayam, bebek, nasi goreng, dan masih banyak menu lainnya yang dimiliki oleh rumah makan ini. Rumah makan Sambal Cowek merupakan perusahaan pribadi yang didirikan oleh Bapak Tarman di Kroya dengan melihat prospek bisnis yang baik. Dengan maraknya rumah makanan yang ada di daerah tempat tinggalnya yaitu Purwokerto, Bapak Tarman memanfaatkan peluang yang ada dengan membangun rumah makan yang masih jarang ada di Kroya dengan mengandalkan menu paketan dengan sambal yang menjadi andalan karena enak rasa pedasnya. Produk makanan yang berkualitas yang dapat diterima oleh masyarakat kalangan atas maupun bawah. Dengan penjualan yang semakin tahun semakin meningkat, rumah makan Sambal Cowek sudah memiliki cabang usaha di 3 daerah, yaitu Banyumas, Adipala, dan Karanganyar. Sambal Cowek didirikan di tempat yang memiliki luas tanah lebih kurang 1.400 meter persegi. Nama perusahaan Rumah Makan Sambal Cowek. Alamat perusahaan Jalan Bayangkara, Karangmangu, Kroya, Cilacap. Gambaran bisnis. Sejarah singkat perusahaan. Sambal Cowek Kroya merupakan perusahaan pribadi yang memproduksi makanan kepada konsumen di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan dan kesehatan konsumen dengan produk-produk yang membuat para konsumennya merasa puas, kenyang, dan menikmati makanannya. Perusahaan ini berdiri pada 4 Juli tahun 2015 yang bertempat di Jalan Bayangkara, Karangmangu, Kroya, Cilacap, yang memiliki luas tanah lebih kurang 1.400 meter persegi. Latar belakang berdirinya adalah berawal dari pemilik yang sudah ingin pensiun dari pekerjaan lamanya. Beliau berinisiatif untuk membuat rumah makan. Mulai dari pertama, mencari ide akan bertempat di mana, akan memproduksi makanan apa saja dan bernama apa. Akhirnya beliau menemukan nama yang akan digunakan untuk usaha barunya, yaitu Rumah Makan Sambal Cowek. Nama tersebut dipilih karena sewaktu didirikan rumah makan tersebut sedang menjamurnya usaha rumah makan dengan andalan sambal, sehingga beliau terinspirasi dan kata cowek diambil karena cowek adalah tempat untuk sambal. Bertempat di Kroya karena awalnya di Kroya belum ada rumah makan, sehingga beliau memanfaatkan peluang yang ada. Jenis bidang usaha. Kegiatan utama perusahaan yaitu makanan. Pemilik perusahaan Bapak Tarman Muhadi. Kemudian bab 2, aspek organisasi dan manajemen. Yang A, organisasi. Identitas perusahaan. Nama perusahaan Rumah Makan Sambal Cowek. Jenis perusahaan perorangan. Pemilik Bapak Tarman Muhadi. Alamat Jalan Bayangkara, Karangmangu, Kroya, Cilacap. Legalitas perusahaannya terdiri dari Badan Hukum, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, izin mendirikan bangunan, analisis mengenai dampak lingkungan, dan hak paten merek Sambal Cowek. Kemudian ada struktur organisasinya. Nama pemilik Bapak Tarman Muhadi. Struktur organisasi dipimpin oleh pemilik usaha langsung dengan dibantu oleh manajer yang mengawasi kinerja para karyawan. Lalu dapat diketahui bahwa pembagian kerja karyawan berdasarkan pada produk yang dihasilkan oleh masing-masing divisi. Ada kasir, dapur saji, barista, server, dan dapur produksi. Kemudian yang B, manajemen. Yang pertama, unsur pemimpin. Rumah Makan Sambal Cowek menggunakan pendekatan atas bawah atau top down. Perencanaan diserahkan kepada pemilik dan para karyawan tetap mematuhi aturan yang ada, sehingga tercipta hubungan
komunikasi yang baik, dan feedback yang seimbang antara pemilik dengan para karyawan. Yang kedua, uraian tugas. Jika dilihat dari struktur organisasi, bahwa setiap divisi memiliki job yang berbeda. Pertama, kasir akan memberikan pesanan yang dipesan oleh pelanggan, lalu dapur saji akan memproses makanan tersebut dibantu oleh dapur produksi. Minuman yang dipesan oleh pelanggan akan diproses oleh barista. Jika semua pesanan sudah siap diantar makan, maka server akan mengantarkan pesanan tersebut ke meja pelanggan yang memesan. Demikian uraian tugas per divisi di bawah awasan manajer dan sang pemilik langsung. Yang ketiga, ada karyawan program kerja. Rumah makan sambal cuek ini berusaha melaksanakan aktivitas produksi yang secara maksimal supaya mencapai target dan omset yang telah ditentukan, dan selalu melakukan evaluasi agar mengetahui apa yang kurang dalam pelayanan untuk para pelanggan. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu aspek pemasaran dan pasar. Yang A, nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Produk yang diproduksi adalah makanan. Ada berbagai macam menu, yaitu menu ayam bakar dan goreng, bebek bakar goreng, ikan bakar goreng, dan masih banyak menu lainnya. Kegunaan dari produksinya produk tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan makanan pokok yang harus dikonsumsi oleh tubuh kita dan untuk memudahkan konsumen yang ingin mengonsumsi makanan tersebut. Kemudian yang B, wilayah daerah pemasaran. Wilayah daerah pemasaran yaitu di Kroya, Banyumas, Adipala, dan Karanganyar atau Kebumen. Kemudian yang C, segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari sambal cuek adalah masyarakat yang berada di daerah Kroya, Banyumas, Adipala, dan Kebumen khususnya, dan segmen pasarnya untuk berbagai golongan, baik golongan atas maupun golongan menengah ke bawah karena harganya yang terjangkau. Kemudian yang D, kebijakan harga. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya suatu produk yang ditawarkan. Rumah makan sambal cuek menjual produk makanannya dengan kisaran harga mulai dari Rp12.000 untuk menu paketan. Sambal cuek sangat berhati-hati dalam menentukan harga agar harga tersebut tetap dapat dijangkau dan juga agar margin laba yang ditargetkan tetap tercapai. Kemudian ada sistem distribusi. Rumah makan sambal cuek tidak hanya untuk makan di tempat, tetapi juga menerima pesan antar. Dengan begitu, konsumen dari sambal cuek dapat dengan mudah memesan makanan tanpa harus ke rumah makan sambal cuek secara langsung. Sistem distribusinya yaitu dengan produksi makanan yang dipesan kemudian diantar ke konsumen dengan harga yang difasilitasi oleh rumah makan sambal cuek. Kemudian yang F, sistem promosi. Tujuan dari promosi ialah menginformasikan kepada jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Terdapat 3 jenis promosi yang kami gunakan dalam mempromosikan produk yang kami buat. 3 sarana tersebut ialah promosi, penjualan publisitas, dan juga penjualan sendiri dan melakukan kerjasama dengan perusahaan ojek online. Permintaan produk. Permintaan atas produk makanan sambal cuek yang semakin hari semakin meningkat, maka dari itu sambal cuek menetapkan harga dan meningkatkan kualitas produk supaya konsumen tertarik dan merasa puas dengan produk yang kami produksi atau tawarkan. Kemudian kesimpulan aspek pemasarannya, produk yang dibuat oleh rumah makan sambal cuek merupakan produk yang sangat dibutuhkan oleh para konsumen baik konsumen. Dengan meningkatnya pendapatan, aktivitas masyarakat, dan gaya hidup membuat makanan yang diproduksi oleh rumah makan sambal cuek menjadi produk yang digemari masyarakat. Selain itu, sambal cuek akan terus memberikan pelayanan dan produk yang kualitas agar para pelanggan tetap menggemari dan tetap memilih rumah makan sambal cuek sebagai tempat makan andalan. Kemudian masuk ke bab 4, manajemen operasi. Yang A, deskripsi teknis produksi. Proses produksi yang digunakan perusahaan adalah kontinu, di mana bahan mentah yang masuk ke proses produksi akan langsung dibuat menjadi produk jadi dan tidak menunggu mengerjakan yang lain.
Persiapan fasilitas produksi dilakukan sekali pada saat mulai bekerja. Sesudah itu proses produksi berjalan secara rutin. Kemudian teknologi produksi. Sambal Coek merupakan rumah makan yang proses produksinya dilakukan secara langsung dan dikonsumsi di waktu itu juga. Dalam hal ini, Sambal Coek tidak menggunakan teknologi untuk proses produksi yang digunakan untuk jangka panjang. Kemudian ada kapasitas produksi dan rencana produksi. Rumah makan Sambal Coek merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang jasa makanan. Dalam hal ini, menentukan kapasitas rencana produksi berdasarkan jumlah pengunjung yang datang berkunjung ke rumah makan Sambal Coek. Kapasitas rencana produksinya didukung dengan fasilitas yang ada di rumah makan Sambal Coek. Selain itu, untuk Sambal Coek juga mendukung untuk mengeluarkan cita rasa yang baru sehingga akan menambah konsumen yang akan berkunjung. Kemudian bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dari menu utama rumah makan Sambal Coek yaitu jenis makanan hewani dan bahan penolongnya yaitu sambal, margarin, dan garam. Pengelolaan dan pembuangan limbah. Limbah yang dihasilkan dari rumah makan Sambal Coek yaitu limbah padat dan cair. Limbah padat diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum seminggu 3 kali sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Rumah makan Sambal Coek dan limbah cair memiliki beberapa penampungan dan setiap penampungan satu dengan lainnya memiliki filter yang digunakan untuk menjadi pembersih. Setelah penampungan berakhir, biasanya disedot lalu dibuang ke tempat yang telah disediakan oleh rumah makan Sambal Coek agar tidak mencemari lingkungan. Kebutuhan biaya aspek teknik produksi. Yaitu yang pertama ada bahan baku, kedua tenaga kerja, yang ketiga ada kegiatan perawatan mesin. Lalu ada kesimpulan analisis aspek teknis produksi operasi. Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis. Teknologi produksi dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Aspek teknik berkaitan dengan proses produksi, dimulai dari bagaimana strategi dan perencanaan produksi sampai kepada kapasitas dan volume produksi. Tidak hanya itu, perencanaan letak usaha dan layout juga menjadi bagian dari studi kelayakan bisnis karena dalam membuat rumah makan tersebut harus menentukan dengan baik ukuran rumah makan yang harus dibangun. Kemudian bab 5, aspek keuangan, sistem struktur pembiayaan perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha ini, maka usaha ini menggunakan modal sendiri dan dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dana untuk semua kegiatan. Kebutuhan investasi dan modal kerja, yaitu ada aktiva tetap yang terdiri dari kompor penggorengan, panci, freezer, alat makan, meja dan kursi, box motor dengan total aktiva tetap yaitu Rp17.880.300. Kemudian ada aktiva lancar yang meliputi garam, kecap, cuka, gula, margarin dengan total aktiva lancar yaitu Rp424.000. Kemudian ada proyeksi keuangan perusahaan. Proyeksi pendapatan per hari 800 bungkus dikali Rp12.000 sama dengan Rp9.600.000. Pendapatan per bulan yaitu Rp300 juta. Kemudian pendapatan per tahun Rp3.600.000.000. Proyeksi biaya per tahun. Gaji karyawan yaitu 850 dengan karyawan 50 dikalikan 12 bulan. Jumlah gaji karyawan yaitu Rp510 juta. Biaya listrik yaitu 1.500.000 dikalikan 12 bulan yaitu jumlah biaya listriknya Rp18 juta. Jumlah biaya pengeluarannya yaitu Rp528 juta. Proyeksi rugi laba. Perhitungan laba rugi yaitu menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran, sama dengan Rp3.600.000 dikurangi Rp528 juta sama dengan
3 miliar 72 juta rupiah. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam rumah makan sambal coek adalah sebesar 3 miliar 73 juta rupiah. Kemudian analisis rasio keuangan. Dengan metode payback period sama dengan investasi kali 1 tahun, arus cash flow sama dengan IAT ditambah depresiasi aktiva tetap yaitu 17 miliar 880 1.300 rupiah. Depresiasi sama dengan 3 miliar 600 juta rupiah. Sama dengan diperoleh dari total beban depresiasi keuntungan bersih per tahun sama dengan omset per tahun dikurangi biaya operasional sama dengan 3 miliar 600 juta rupiah dikurangi 528 juta rupiah sama dengan 3 miliar 72 juta rupiah. Hari kerja per tahun diasumsikan 312 hari. Misalkan usaha tersebut setelah dikurangi pajak 20%, IAT sama dengan 20% dikali 3 miliar 720 juta rupiah sama dengan 614 juta 400 rupiah. Kesimpulan analisis aspek keuangan. Proyeksi rugi laba. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan 3 miliar 600 juta dikurangi 528 juta rupiah sama dengan 3 miliar 72 juta rupiah. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan sebesar 3 miliar 72 juta rupiah. Keuntungan bersih per tahun sama dengan omset per tahun dikurangi biaya operasional 3 miliar 600 juta rupiah dikurangi 528 juta rupiah sama dengan 3 miliar 72 juta rupiah. Kemudian bab 6 yaitu penutup. Kesimpulan studi kelayakan bisnis usaha rumah makan sambal coek ini dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil analisis kelayakan bisnis. Dengan usaha yang masuk dalam kategori makanan yang mampu menarik konsumen sehingga bisnis ini cukup baik karena dapat menarik minat perhatian terhadap konsumen atau calon konsumen. Begitu juga didukung dengan fasilitas yang tersedia dari rumah makan sambal coek ini, yaitu konsumen dapat memesan makanan tanpa harus datang langsung ke rumah makan sambal coek karena pesanan tersebut akan diantar sesuai tujuan pesanan. Pemilik rumah makan sambal coek ini berharap bahwa usahanya dapat semakin luas diketahui oleh masyarakat dan dapat membuka lebih banyak wilayah daerah pemasarannya. Rekomendasi tindak lanjut, perusahaan dapat dikatakan lebih baik tidak lanjut jika laba perusahaan dan permintaan terhadap produk tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.